Selamat datang di materi ke-9 mata kuliah Manajemen Konten. Pada materi ini kita akan membahas tentang prinsip desain. Elemen pertama dari desain yaitu adalah desain tersebut haruslah menarik secara estetika. Di sini estetika desain atau desain yang secara visual menarik secara tidak disadari akan mampu menarik perhatian user serta mampu menyampaikan pesan secara jelas dan cepat. Desain yang menarik ini secara visual akan mengundang perhatian, sementara yang kurang menarik akan mengaburkan pesan yang akan disampaikan serta mungkin juga akan membingungkan user. Ada beberapa cara untuk membuat agar sebuah desain menarik secara visual. Yang pertama adalah menggunakan kontras yang memadai antara elemen yang ditampilkan seperti ini ya. Kemudian yang kedua membuat grouping atau pengelompokan untuk memudahkan memahami informasi. Kemudian menggunakan warna secara efektif namun tidak berlebihan. Berikutnya desain tersebut juga harus jelas secara visual ya, termasuk konsep dan pemilihan kata yang ingin ditampilkan. Elemen-elemen visual yang dipergunakan haruslah dapat dipahami dengan mudah oleh user. Penggunaan metafor atau analogi haruslah realistis dan tidak boleh terlalu rumit. Kemudian untuk pemilihan katanya dalam desain antarmuka haruslah sederhana, tidak bermakna ganda dan tidak membingungkan. Berikutnya desain haruslah kompatibel. Ada 3 jenis kompatibilitas yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama user compatibility. Ini artinya desain haruslah disesuaikan dengan kebutuhan user atau klien. Contohnya desain antarmuka untuk aplikasi anak-anak itu tidak bisa dipakai sebagai desain untuk bisnis formal ya, untuk dewasa. Kemudian desain yang baik haruslah diawali dengan mempertimbangkan kebutuhan user, di mana salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap user sama dengan developer. Compatibility kedua adalah test compatibility. Di sini desain yang dibuat haruslah disesuaikan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh user pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Struktur dan alur fungsi aplikasi haruslah memungkinkan user untuk beralih dari satu bagian desain ke bagian lain dengan mudah. Berikutnya, product compatibility. Di sini user dari sebuah aplikasi atau sistem yang baru kemungkinan juga merupakan user dari sistem atau aplikasi yang sama dari versi sebelumnya jika versi sebelumnya itu sudah ada. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka user tersebut dianggap sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman atas aplikasi yang lama, dan pengetahuan itu tentu saja akan diterapkan dalam menggunakan aplikasi atau sistem yang baru. Pengetahuan user ini harus dipertimbangkan. Namun jika sistem yang kita buat itu sistem yang baru dan sama sekali berbeda dengan sistem yang lama, misalnya kalau sudah ada sistem yang lama tapi diubah total, maka hal ini juga perlu dipertimbangkan, karena jika tidak diberikan petunjuk yang memadai, kemungkinan user akan bingung. Kemudian untuk kasus seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari sistem baru juga jauh lebih lama. Salah satu contoh dari kompatibilitas ini adalah dibuatnya Google Material Design, yang merupakan bahasa desain utama yang dipergunakan untuk semua produk Google, di mana sebelumnya desain yang sedang ngetren pada saat itu adalah desain dengan pola seperti pola 3D seperti ini, yang berbeda dengan Google Material Design. Aspek berikutnya, desain haruslah mudah dipahami. Di sini sebuah sistem haruslah dapat dipahami dengan mudah. Jika user diharapkan melakukan langkah-langkah tertentu, maka sistem tersebut harus mampu memberikan petunjuk yang jelas. Namun tentu saja
petunjuk seperti ini tidak boleh terlalu bertele-tele atau terlalu panjang lebar, karena user juga nggak suka membaca yang terlalu panjang. Kemudian user haruslah dapat menemukan apa yang dicarinya dengan mudah, apa yang akan dilakukan, kemudian kapan melakukannya, kemudian di mana juga melakukannya. Misalnya dia akan melakukan mencetak dokumen, itu tombol printernya itu sudah harus dapat diakses dengan mudah. Kemudian desain yang baik haruslah juga mudah dikonfigurasi. Di sini artinya sistem atau aplikasi yang dibuat apabila memungkinkan sebaiknya diberi cara konfigurasi agar user dapat melakukan konfigurasi sendiri atau personalisasi, sehingga user itu akan semakin senang menggunakan aplikasi tersebut. Dan apabila user senang, tentu saja akan meningkatkan kepuasan user. Namun demikian perlu dipahami bahwa user juga berbeda-beda. Ada yang suka mengkonfigurasi sesuai keinginannya, sementara yang lain lebih memilih menggunakan konfigurasi default misalnya. Nah, pilihan ini harus dapat diakses user dengan mudah. Kemudian desain tersebut haruslah memiliki konsistensi. Di sini sebuah sistem haruslah konsisten baik dalam hal tampilan, penggunaan atau pengoperasian. Konsistensi ini bisa membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh user untuk mempelajari sebuah sistem. Konsistensi di sini berlaku baik dalam hal desain visualnya ataupun dalam apa yang dirasakan oleh user, khususnya untuk aplikasi atau sistem multiplatform ya. Jika sebuah sistem atau aplikasi memberikan pengalaman yang berbeda saat dijalankan user pada platform yang berbeda, maka kemungkinan user tersebut akan tidak merekomendasikan aplikasi itu ke orang lain. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan prinsip desain adalah kontrol. Di sini sebuah sistem haruslah memungkinkan user untuk mengontrol interaksi yang dilakukan. Aspek dari kontrol ini dapat dikatakan terpenuhi apabila user mampu menentukan apa yang akan dilakukan. Kemudian juga bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara melakukannya dengan mudah. Dan apabila kontrol seperti ini tidak terdapat dalam sebuah desain atau sistem, maka kemungkinan seperti lainnya juga ya, user experience yang diperoleh saat menggunakan aplikasi itu akan berkurang misalnya. Dalam hal ini kontrol juga berarti bahwa sistem atau aplikasi haruslah fleksibel dan kompatibel dengan keahlian, pengalaman, kebiasaan, dan preferensi user, serta memungkinkan user melakukan kustomisasi antarmuka jika diinginkan. Berikutnya, desain haruslah bersifat langsung. Dalam hal ini, sebuah sistem haruslah memberikan cara yang cepat dan tepat dalam menjalankan tugas, di mana alternatif pelaksanaannya dapat dicari dengan mudah dan hasilnya juga dapat dilihat secara langsung. Di sini umumnya sebuah tugas dilakukan dengan pertama memilih objek, kemudian memilih tindakan apa yang dilakukan, dan selanjutnya melihat atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya kita ingin mencetak dokumen, tindakan yang dipilih memilih objeknya, misalnya memilih tombol printer, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan mencetak atau mungkin mencetak jadi PDF, kemudian menentukan misalnya menggunakan tinta warna atau hitam putih dan seterusnya, kemudian melihat hasil yang diberikan. Aspek berikutnya adalah efisiensi. Di sini sebuah sistem atau aplikasi haruslah mampu meminimalkan gerakan mata dan tangan user. User tidak perlu melakukan gerakan berlebihan, di mana transisi antara berbagai bagian sistem haruslah dapat dilakukan dengan mudah dan bebas. Sistem navigasi juga harus dipahami dengan mudah. Berikutnya, fleksibilitas. Fleksibilitas di sini adalah kemampuan sistem dalam merespon user yang berbeda-beda dan memungkinkan user memilih metode interaksi yang paling sesuai dengan kondisi mereka.
Di sini user harus dapat berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai juga dengan pengetahuan, pengalaman, dan preferensi pribadinya. Dalam hal ini fleksibilitas berarti memberikan cara yang berbeda dalam mengakses fungsi aplikasi atau menjalankan tugas. Namun demikian fleksibilitas ini bukan tanpa kelemahan tentu saja ya. Sebuah sistem yang sangat fleksibel kemungkinan akan membingungkan bagi user yang belum berpengalaman, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan juga besar. Jadi untuk alasan seperti ini, fleksibilitas yang tinggi sebaiknya diperuntukkan untuk user yang sudah berpengalaman, sementara untuk user pemula diberikan fleksibilitas yang terbatas. Kemudian masalah lain yang berkaitan dengan fleksibilitas adalah sebagian user mungkin tidak akan pernah menggunakan atau lebih memilih menggunakan sesuatu atau konfigurasi atau aplikasi seperti yang mereka gunakan sebelumnya. Nah, untuk hal seperti ini biasanya ada beberapa faktor yang berpengaruh, antaranya user untuk enggan untuk belajar atau mungkin cara baru yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut bagi mereka tidak terlalu jelas. Berikutnya aspek desain berikutnya adalah kesederhanaan. Di sini sebuah sistem haruslah menggunakan antarmuka sesederhana mungkin dan ada beberapa cara untuk implementasinya. Pertama, menggunakan progressive disclosure, di mana objek yang tidak diperlukan tidak perlu ditampilkan sampai dibutuhkan, seperti ini. Kemudian tampilkan fungsi-fungsi umum atau yang paling penting terlebih dahulu. Berikutnya fungsi yang advance atau jarang dipergunakan tidak perlu ditampilkan sampai diperlukan oleh user. Kemudian untuk precautious-nya ya, kita bisa buat tampilan default. Mungkin cukup sekian untuk materi tentang prinsip desain. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.